Nasir, bagi dua. Ada yang pertama dari kiri, maharatul lugha. Maharatul lugha. Istilahnya kalau ingin belajar bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, namanya maharatul lugha. Korea namanya anasir. Anasir itu komponen-komponen, ya, anasirul lugha. Komponen-komponennya atau unsur-unsur bahasa yang harus kita pahami. Karena kalau kita belajar ini, anak tidak akan mengajar secara spesifik tentang natakallam bil lughatil arabiyyah. Insyaallah taala fi hadhil laila sanadrus wal lughatil arabiyyah, bukan itu yang antum akan dapatkan, namun anak bisa memberikan sebuah janji insyaallah taala kalimat ya, bukan kosakata, anak ngajar yang berbahasa Arab supaya bisa dipraktekkan ketika anak berbahasa Arab. Kalian juga bisa memahami nantinya, anak ngomong apa, misalnya saya berbicara apa nanti, perlahan ini perlahan. Kemudian ada istilah maharatul lugha. Maharatul lugha di sini mahirnya bahasa itu terbagi menjadi 4 maharatul lugha. Dikatakan dia menguasai bahasa dengan ada 4 komponen disebutkan. Seluruh bahasa, ingin mempelajari bahasa tidak akan lepas dari ini. Nah, yang pertama yang disebut dengan istima. Istima. Belajar yang agak rumit. Istima itu kalau bahasa Inggris listening. Berarti mendengarkan dalam bahasa Indonesia. Ya, kayak bahasa Indonesia membaca, nulis, sebenarnya diarabkan aja. Kemudian ada yang kedua, kalam. Kalam ini adalah yang berbicara ya. Berbicara kalau bahasa Arabnya muhadasa, atau kalam ini, atau bahasa Inggrisnya speaknya ngomongnya. Kemudian yang ketiga adalah qiraat. Qiraatun membacanya, readingnya kalau dalam bahasa Inggris seperti juga. Kemudian yang terakhir adalah apa? Yang write itu. Tulisannya kita, bahasa Arabnya adalah kita. Maka insya Allah ta'ala 4 dikatakan antum akan mahir nanti bisa membaca. Ketika ada orang yang berbahasa Arab kepada antum, yang minimalnya nggak terlalu disconnect juga, minimal kalau nggak bisa diomongin paham gitu kan, ada feedbacknya gitu. Meskipun tidak ada feedback balasannya, tapi kita memahami, minimal tidak terlalu parah lah. Tanya assalamualaikum mas, tanya namanya aja nggak paham misalkan, sungguh parah sekali. Maka ini disebut dengan maharatul lugha. Dikatakan seorang itu mahir dalam bahasa apapun, maka ada 4 ini unsur atau 4 faktor dikatakan dia bisa menguasai bahasa. Istima ya, dikatakan antum orang Indonesia bisa menguasai 4 itu. Ada orang berbahasa Indonesia pada antum paham, bisa jawab, mendengarkan. Kalam bisa berbahasa Indonesia. Qiraat bisa membaca teks-teks, dilarang duduk di atas benteng misalnya, masih nongkrong di sana, berarti bukan orang Indonesia. Nah, qiraat, kemudian kitabah, menulis. Namun anak tidak banyak anak terjemahkan, antum harus yang lebih, karena memang dijauhi bahasa Indonesia. Bahkan anak ngajarin bahasa Arab, sebenarnya anak nggak bahasa Indonesia. Kata saya yang anak ikuti daurah terakhir ini, jangan jauhi bahasa Indonesia. Surat bahasa pengantar harus bahasa Arab. Kalau manap semuanya ya usahakan dia menebak. Dan memang kan riskan. Tapi insyaallah taala 3 bulan yang kita belajar, anak akan sedikit demi sedikit qalilan fa qalilan natakallam wa nudarris bil lughatil arabiyyah. Ya. Dan 4 ini lanjut ke unsur anasirul lugha. Unsur-unsur atau penyusun bahasa itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah disebut dengan mufradat. Jadi maksudnya nasirul lugha dalam bahasa Indonesia, dalam kalimat atau ingin memahami bahasa itu ada 3 unsurnya. Anasirul lugha unsur atau susun-susunnya. Pertama disebut dengan mufradat. Mufradat ini yang kalau dalam bahasa Inggrisnya vocabulary, kosakata itu. Harus ada kosakata, memahami kosakata itu sendiri.
mufradat. Kemudian yang kedua disilakan dengan tarkib. Selain tarkib, kita ada tarkibnya. Tarkib atau tarokib, tarokibu, ya, tarokib itu susunan kalimat. Ada kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat positif, kalimat negatif. Ya, susunan kalimat. Oh, ini berarti kalimat perintah ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jadi itu susunan kalimat perintah. Misalkan kalau larangan, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi itu masuk dengan tarokib ini. Tarokib. Adapun mufradat, kosakata misalkan ikra. Kemudian bismi rabbika atau alhamdulillahi rabbi alalamin, itu disebut mufradat. Kemudian yang ketiga adalah al-aswat, suara. Ada suara, berarti orang belajar bahasa Arab itu al-aswat harus dia bisa melafazkan betul bahasa Arab itu dengan porsinya dan tepat dalam pengucapannya. Dan karena pengaruh ke maknanya aswat itu. Misalkan kitabun harus diejanya sama, kitabun buku, masjidun nggak boleh mas. Misalkan dia masuk ke ilmu-ilmu yang lain, enggak. Karena fatal. Ya, misalkan kalbun, nanti bilangnya kal bil kaf, kalbun, nanti bilangnya kalbun dengan qalbun, itu fatal itu antara gogok dengan hati. Kalau kaf kalbun misalkan ini al-aswat misalkan. Kalau dikatakan unsur bahasa itu aswat, maksudnya aswatun atau enggak ada alif lamnya bisa gini. Aswat. Misalkan kal dengan pakai kaf dengan qalbun bil qaf, itu fatal ya. Kalau yang di atas ini qalbun itu hati. Kalau kalbun itu gogok. Maka di dalam pembacaan Al-Quran itu termasuk lahjali. Salah fatal ketika ini termasuk lahjali, merubah huruf. Matobi saja fatal, apalagi merubah hurufnya. Yang dibaca dua, misalkan ini maha. Kalau nanti banyak maharot, nanti bilang maharot, gitu. Fatal dalam aswatnya. Jadi itu bukan unsur bahasa, keliru. Jadi ada langgamnya dan kemudian dalam pengucapan harus benar hurufnya. Nah, kelas yang ketiga ini mantap, udah. Inilah mungkin mukadimah awal tentang bahasa supaya kalian tahu bahasa itu luas. Sekarang kalau yang kita akan pahami nantinya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan kita akan kaji yang ini. Insyaallah taala kita akan dapat ini berapa persen nantinya kalam, karena pun anak akan mempraktekkan juga apa yang kami dapatkan selama kami belajar juga dan mengajar. Insyaallah taala perlahan demi perlahan kita akan kasihkan antum kalam supaya antum juga ada feedback, bisa juga berbahasa juga, bisa mengucapkan. Dan ketiga adalah qiraah, bisa membaca nanti. Kemudian yang keempat adalah kita. Nah, kelas ada yang mau ditanyakan dulu tentang bahasa? Yang kita sampaikan tadi, silakan. Dan kali ini ngantuk tadi kopinya tadi anak sudah. Insyaallah kalau sudah pertemuan anak akan siapkan ada aqua, ada kopi ngobrol. Waktu kita ada sebentar lagi insyaallah taala. Karena ini perdana membuat mindset pikiran kita dulu benar, anak tidak akan menyebutkan keutamaan dari bahasa Arab, dan orang yang cinta ilmu saja tahu keistimewaan dari bahasa Arab. Nah, apalagi aku mengikuti majelis anak tidak mungkin nggak ngajarin usul logo kosakata. Anak adhabu ilal masjid, saya pergi ke masjid. Kitabun masjidun mirwahatun jawalun khizanatun babun. Anak nggak ngajarin itu. Karena itu termasuk yang dikritisi cara ngajarin bahasa yang salah. Ngajarin babun pintu. Cara metode pengajarannya karena ketika memang dikritisi karena memang ada kitab dan syekh rujukannya dan memang orang praktisi yang tidak termasuk. Nah, dan terus ketika ini sekarang kita masuk ke, kalaupun sudah selesai yang kita bahas tadi, aswat, anasir, unsur-unsur yang menyusun bahasa, dikatakan apik bahasa itu ketika ada mufrodatnya,
jelas mufradatnya, kosakata yang kita masuk tadi. Kalau mufradat jadi kata-kata tunggal itu. Kayak misalkan kita kayak kalbun, qalbun, mirwahatun, masjidun. Seluruh kosakata yang di dalam kamus itu mufradat. Kemudian ada yang kedua lagi, sekali lagi penyusun, ini unsur. Ya kalau bahasa kita, bahasa Indonesia unsur. Ini dalam diambil dari bahasa Arab. Anasir itu unsur-unsur. Kalau tunggalnya unsur. Masih masuk bahasa serapan di dalam bahasa kita, unsur. Kemudian al-lughah, bahasa lughah. Ya. Kemudian tarkib, susunan kalimat, teks kalimat. Apa kalimat perintah, kalimat larangan, ya, kalimat yang positif, negatif dan lainnya. Kemudian aswat, begitu bilang aswat itu berbicara tentang dia harus bisa menguasai dalam pelafatan bahasa Arab itu ketika baca benar bacanya, mulai dari panjang pendek masuk ke tajwid, penyebutan hurufnya, suara, ya kebanyakan suara. Maka kesimpulannya sebenarnya bahasa itu sebagian ulama mengatakan al-kalam. Dia harus bisa berbicara bahasa Arab. Namun sekali lagi tidak mungkin ya kita akan bisa dalam waktu singkat itu langsung bisa menguasai semua. Ikutin aja prosesnya dulu, karena buku di hadapan kita berbahasa Arab. Sebagai motivasi, Anda tidak ingin mengajarkan terjemah langsung bahasa Arabnya, kecuali buku pengantar tadi Al-Barokat, kebaikan dari kita. Nah, Lestatan insyaallah. Kalian bisa nanti bawa ke rumah baru baca mukaddimahnya. Mukaddimah ini insyaallah taala mewakili isi di dalam buku nantinya. Karena ini hanya buku menjembatani antum belajar Al-Qur'an. Karena dalam nanti contoh-contohnya semuanya wajib antum bawa Al-Qur'an di depan. Karena praktek teori singkat itu langsung buka Al-Qur'an. Misalkan kita belajar tentang isim, kata benda dalam bahasa Arab. Bagaimana cara mencari kata benda dalam Al-Qur'an? Masya Allah, panen pahala satu huruf antum diejakan itu antum dapat 10 kebaikan. Anda tidak akan lepaskan. Kemudian ada juga contohnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baca Quran nantinya atau mengejakan alhamdulillah, alhamdulillah itu isim, tapi jangan ngomong dalam sholat. Alhamdulillah isim billah itu. Enggak gitu juga. Tapi insyaallah taala ketika baca ya di luar sholat itu beda. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajatnya antum bagi orang yang diberikan ilmu, yang belajar. Dan orang beriman dan orang yang diberikan ilmu akan berbeda. Itu ngaji Al-Qur'annya, yang dilafazkan dalam sholat, bacaan dalam sholat. Ini semua adalah ilmu yang dibutuhkan. Nah, udah, Anda tidak baca mukaddimah, nanti kalian bisa baca mukaddimah. Kemudian di dalam buku ini belum selesai, Anda jadikan mujallad 1. Tapi insyaallah taala tidak akan ada lagi, kecuali nanti kalau ada pengadaan kamus, karena di luar hanya modul ini berbeda dengan kamusnya. Kamus hanya berapa? 20.000 atau 19.000 kamus untuk mencari nantinya. Kalau kita belajar kitab-kitab yang gundul nanti yang tak kuning, cara mencari kamusnya dan lain, tapi itu bukan di awal-awal. Malah jalan 3 bulanan lah atau 4 bulan. Karena target mustawa pertama ini 6 bulan. 1 semester itu kalau di sekolah. Di sekolah kembali ya. Kita kembali sekolah. Nah, khawatirnya penyesalan pengen masuk pondok, pengen masuk itu datang itu. Jangan kali enggak mungkin kita akan bisa balik ke masa lalu. Sekarang ini masa depan nih. Sekarang dan masa depan yang kita bahas. Pengen tenggelam dalam penyesalan nanti. Nah, sekarang yang kedua kita pertama masuk ke babul al-awwal. Al-babul awal muqaddimah. Setelah tadi pengantaran yang kita bahas, mungkin Anda jarang menerjemahkannya, antum cermati, tangkap langsung ditangkap. Ya. Ini tadi dikatakan mahir dalam bahasa, sekali lagi istima'. Yang listening itu mendengarkan, dia memahami. Misalkan ada syekh datang, Masya Allah, ta'ala ya syekh, ya aina alhamdulillah. Misalkan dia ngomong gitu, kita paham gitu. Cari kamar mandi, toilet, nunjuknya ke sini, nunjuknya ke sini. Nah, kemudian kalam, kita bisa berbicara, kita merespon, al-hammam ya syekh, benar, al-hammam, kharijal bab, itu bisa ngomong gitu, di luar pintu misalnya, di depan, kharijah atau amamal bab. Qiraah kita bisa baca teks Arabi yang gundul botak di hadapan kalian antum itu, kecuali kita fikir dengan ini. Di mustawa 2 gundul semua, enggak ada lagi harokat. Ana haramkan harokatnya, antum yang baca nanti, antum akan baca. Namun itu istiqomah. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa menulis. Kita menulis, saya katakan tadi. Kemudian sekali lagi unsur-unsur bahasa itu ada mufradat, kosakatanya,
kemudian susunan-susunan kalimat, bisa menyusun kalimatnya, kemudian aswat, bisa membuat tulisan itu berbicara. Yang misalkan dalam tulisan itu misalkan alhamdulillahirabbil alamin, tulisan aswat sesuai dengan cara membaca tulisan itu kemudian disuarakan. Kalau lebih ringkasnya itu aswat. Baik, jelas. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya. Bab yang pertama atau muqaddimah. Masyaallah. Ini ke depannya lebih rapi lagi ke depannya. Sekarang coba perhatikan, semoga ini kita bisa selesaikan dalam waktu sekitar 20 menit. Antum konsen kembali, kalau ini ada kita siapkan air, minum dan capek di siangnya kita paham juga sama-sama aktivitas kita. Anda tidak melihat antum PT dan apa. Di sekolah juga sama, capek juga sama. Ngurusin bocah itu capek. PT mungkin barang-barang diam, ini manusia kita diam, masuk nggak mau diam anak-anak. Nah, jadi sama. Oleh karenanya, bab yang pertama di situ muqaddimah, al-babul awal, pembukaan. Berbicara tentang al-kalam, anak Arabkan situ al-kalam. Karena kita ingin memahami teks-teks Arabik, teks-teks Arab, kalimat-kalimat Arab, ya, maka istilah mereka itu al-kalam atau anak bahasakan juga al-jumlah. Ya. Kalau orang Indonesia bilangnya kalimat sempurna. Kalau orang Arab bilangnya al-kalam atau al-jumlah. Ya. Baik. Kalau di dalam bahasa kita ya kalimat sempurna. Kalau ditanya, nah, kalimat itu apa? Ya, kalimat susunan kata. Kalau orang Arab bilangnya al-kalam atau al-jumlah. Bisa dipahami? Istilahnya aja kita pahami istilah itu. Hah? Kebalik ya. Baik. Al-kalam atau al-jumlah. Namun uniknya, nah, coba kalian bisa lihat di situ. Al-jumlah atau al-kalam adalah susunan, bisa dibaca mungkin. Silakan, salah satu di antara antum baca. Al-kalam adalah susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Baik, susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Maka coba lihat dalam kurung. Orang Arab, nah, coba lihat. Al-kalimah, nah, orang Arab bilangnya gini. Al-kalimatu. Al-kalimatu. Kalau kita kalimat susunan kata kan dalam bahasa kita. Kalau orang Arab bilangnya al-kalimah, ini maknanya adalah kata-kata yang tunggal, itu kata yang tunggal. Maka dengan istilah ini yang pertama kali harus dipahami. Kalau kita menyebutkan al-kalam atau al-jumlah, maksudnya adalah kalimat. Tapi ketika kita mengucapkan kalimatun atau al-kalimatu, maka yang dimaksud adalah kata. Maka kalian lihat susunan kata dalam kurung al-kalimatu yang mempunyai arti sempurna. Itu disebut dengan kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita adalah susunan kalimat itu adalah susunan kata yang memiliki arti sempurna, sama juga. Misalkan, mohon maaf kalau ada kesamaan nama orang tua dan lain. Dari dulu contoh ini, Budi pergi ke pasar. Itu bahasa Indonesia. Jadi Budi, misalkan ada contoh sering Budi karena ini populer banget. Budi pergi ke pasar. Nah, kalau dalam bahasa kita kan ini kan kalimat. Orang Arab juga bilangnya. Kalau orang Arab tinggal diarabkan saja. Arti sempurna, Budi pergi ke pasar. Atau kalau dalam susunan kalimatnya SPOK itu subjek, predikat, objek. Atau kalau ada kata keterangan. Nah, di dalam bahasa Arab juga sama susunan kalimat. Namun di sana nanti akan ada perbedaan secara spesifik. Kalau diarabkan misalkan Budi, atau kalau terkadang kata kerjanya di depan kalau Arab ya. Subjeknya itu di kata kedua. Itu bedanya nanti insyaallah taala, bisa jenis kalimatnya ada dua. Namun kita ikutin pola ini saja bisa juga. Budi zahaba, telah pergi ila suq. Budi pergi ke pasar. Ini disebut dengan kalimat. Karena sesuai dengan pengertian susunan beberapa kata, 1, 2, 3, 4 beberapa kata memiliki arti yang sempurna dan sudah dipahami. Oh, Budi pergi ke pasar. Nah, kayak dalam bahasa Indonesia Budi pergi ke pasar. Tapi itu disebut dalam bahasa Arab al-jumlah atau al-kalam. Dipahami sampai sini? Nah,
Sekarang di bawahnya ada kata. Kata dalam kurung adalah al-kalimah. Ada tiga macam istilah orang Arab itu. Kalau jenis katanya itu hanya 3. Kalau kita buka Al-Quran, yang kata-kata itu hanya 3 jenis saja. Kalau dia bukan isim, pasti dia fiil. Kalau bukan fiil, pasti huruf. 3 istilah ini saja, jadi isim, fiil, huruf. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini mungkin kata benda, KB. Karena bukan guru bahasa Indonesia, tapi senang bahasa Indonesia, senang bahasa. Kemudian pergi ini kata kerja lah, KKJ gitu kan, supaya membedakan yang lain. Kalau ke mungkin kata sambung. Kemudian pasar itu juga termasuk benda. Tapi dalam kamus bahasa Indonesia, manusia itu bukan kata benda. Manusia itu bukan benda. Pernah cek di KBBI itu bukan, bisa dicek kembali manusia. Tapi dalam orang Arab ini termasuk benda. Manusia itu benda. Karena benda itu bahasanya kan benda padat, cair, yang gas itu kalau dalam. Tapi dia enggak. Tapi namun sekali lagi karena kita belajar bahasa harus kita ngikutin aturan bahasa yang kita belajar. Nah ini hanya gambaran pendekatan saja. Oh rupanya belajar bahasa itu semua dasarnya sama. Tinggal kitanya pengen mengkaji tadi. Nah, udah. Di dalam bahasa Arab juga sama. Nah, ini nanti namanya apa? Apakah ini isim fi'il atau huruf? Apakah isim fi'il atau huruf? Apakah kata ini isim fi'il atau huruf? Apakah kata ini isim fi'il atau huruf? Hanya 3 istilah saja. 3 istilah saja. Nah, bagaimana cara bedakannya? Masing-masing punya ciri-ciri. Bagaimana cara bedakan anak kita, misalkan dia kembar misalkan, ya dengan namanya, sifatnya akan ada nanti. Baik, dan contoh di dalam contoh al-jumlah atau al-kalam. Contoh jumlah atau al-kalam yang pertama, yang sering kita bacakan setiap hari. Kalimat dalam bahasa Arab, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia. Maka orang yang senang dipuji itu berbahaya. Bahaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalimat yang sempurna. Apalagi kalau insyaallah kalau satu persatu akan saya. Kemudian ana aqra'ul Quran. Saya membaca Al-Quran. Kalian bisa tambahkan itu maknanya. Bisa dicoretin. Maka Ana bilang antum bawa pulpen dan rajin untuk mencatat faedah. Nah, kemudian yang ketiga, ana ata'allamul lughatal arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab. Nah, itu disebut kalimat ya. Insyaallah mudahlah. Mudahlah kalau bisa membedakanlah mana kata, mana kalimat. Kemudian di sini akan dirinci nanti apa sih isim itu, apa sih fi'il itu, dan insyaallah taala di pertemuan ini kita bahas isim, kemudian praktek nantinya dalam surah Al-Fatihah, mana isim dalam surah Al-Fatihah. Baik. Sekarang isim adalah silakan. Foto apa? Maksudnya arti sempurna ini kan ada isim, fi'il sama huruf ya. Apakah harus dalam satu kalimat itu harus ada isim, semua. fi'il, ada huruf keterangan waktu misalnya. Iya, baik. Atau Arti sempurna bisa dimaknai dengan 2. Kalau antum tanyakan arti sempurna. Ya, arti sempurna itu bisa kita artikan arti sempurna jika memenuhi pertama. Orang yang membaca itu sudah terdiam. Pertama itu terdiam. Nah, terdiam di sini orang yang membaca dan orang yang diajak bicara. Itu sudah sempurna kalimat. Misalkan Munir ke rumah dulu ya. Atau dia merespon itu sudah arti sempurna. Atau ada kalimat susunan kalimat yang misalkan di situ musola atau masjid musola darul muttaqin, ada sebuah kalimat pernyataan dan lain atau DKI musola darul muttaqin, selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijriah. Jadi arti sempurna yang maksud di sini ketika dia berupa tulisan, orang yang membacanya terdiam, paham. Kemudian yang kedua, ketika orang yang diajak bicara itu terdiam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harus isim-isim, fi'il atau huruf? Kembali ke bahasa Indonesia. Mirip kayak bahasa Indonesia. Misalkan bunga, bahasa Indonesia dulu ya. Itu indah. Nanti kan semuanya kan bicara masalah benda dengan tambahan satu kata tunjuk, mungkin kata tunjuk. Bunga dengan ini kata sifat. Sama deh. Tidak mesti ada predikatnya. Enggak mesti juga. Nah, kemudian kalau ada kata kerja misalkan Budi lagi misalkan. Budi meninggal atau wafat misalnya. Meninggal ini kata benda enggak, berarti nanti susunan kalimat itu terkadang dia isim fi'il tergantung hajat kalimat kita yang kita akan butuhkan. Baik. Yang jelas
Yang pertama kali antum pahami bisa membedakan dulu mana kalimat, mana kata dalam bahasa Arab. Dah? Nah, baik. Kita contohnya al-jumlah. Perhatikan tadi contoh al-jumlah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu disebut kalimat. Kalimatun ya. Kemudian lillah, li-nya saja di situ kalimat. Nanti akan antum masuk satu persatu nanti. Li hanya li karena di situ ada dua kata lillah itu dari li dengan lafaz Allah. Maka langsung ketika disambung lillah. Li ini satu kata dalam bahasa Arab. Allahnya satu kata dalam bahasa Arab, Rabbinya satu kata dalam bahasa Arab, Al-Alamin satu kata dalam bahasa Arab. Berapa jumlah kata pada ayat pertama itu? 5. Nah, insyaallah taala bagaimana mengenalinya ada ciri-cirinya satu persatu kan. Oh, ini pasti isim nih. Pasti tidak ragu. Itu akan kenal dengan secara pasti. Yang kedua, ana aqra'ul Quran itu berapa kata pada kalimat itu? 3. Nah. Kemudian ana ta'allamu lughatal arabiyyah berapa kata dalam bahasa kalimat itu? 4. Ada. Mungkin bisa dicatat. Oh. Itu di halaman pertama page pertama. Udah? Kemudian isim. Nah, sekarang kita kaji masalah isim dulu insyaallah. Isim adalah silakan dibaca. Isim adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat dan kata keterangan waktu. Nah, isim adalah supaya kita paham betul isim secara definisinya, secara maknanya dan ciri-cirinya nantinya. Meskipun tidak tahu artinya, ini isim nih. Pada Al-Quran kan kita kalau nggak ikutin terjemahan, tidak tahu ini isim, tapi insya Allah ada ciri-cirinya. Jelas bang, beda dengan fi'il dengan huruf itu sendiri. Kata benda, jadi kata yang menunjukkan benda, seluruh yang kita lihat, benda yang kita lihat, yang kita rasakan, itu semua benda. Benda itu ada 3 yang disebutin tadi. Apa benda itu? Apa benda apa? Padat, cair, gas. Iya. Pokoknya yang padat-padat itu yang batu yang keras-keras nih, nggak bisa dimakan ini yang keras-keras itu. Padat. Nah. Kemudian yang cair, ya yang diminum, jus, kopi, nah, sudah. Kemudian yang gas, kompresor. Nah, kalau anak-anak biasanya belinya kentut, dia bilang kentut gitu lah. Iya, terogen dan pokoknya yang gas-gas itu. Nah, itu isim kalau dalam bahasa Arab juga, di bahasa Indonesia juga. Kemudian kata sifat. Kata sifat ini seluruh kata sifat bukan hanya kata sifat cantik, cakep. Kata sifat itu mencakup bentuk, ukuran, takaran, semua itu kata sifat semua dalam bahasa. Warna. Ya, kalau antum mengatakan warna dalam bahasa Arab berarti itu kata sifat, itu isim pasti. Bentuk misalkan bundar, kotak, lonjong, tinggi, gemuk, kate, minimalis. Pokoknya jelek, cantik, hitam, putih, abu-abu. Semuanya itu adalah kata sifat. Nah, dalam bahasa kita. Kemudian kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu misalkan kemarin, 2 menit kemudian, 3 menit kemudian, 1 bulan, tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, Ramadan yang kemarin. Kata keterangan itu juga disebut isim. Nah, sudah sampai di sini paham isim? Pengertiannya dulu. Selanjutnya huruf dia. Kemudian kata sambung ya, kata sambung summa. Kemudian atau setelahnya ba'da. Kalau setelahnya maksud antum sesudahnya maksudnya amma ba'du. Adapun selanjutnya kalau kata itu isim ba'du atau ba'da duhur, setelah duhur yang itu. Nah, itu isim. Kalau kemudian maksud antum kemudian itu ana dulu kemudian antum misalkan. Saya dulu baru kamu misalkan. Kemudian kamu misalkan. Kemudian itu kata sambung nantinya. Huruf nanti yang masuk. Baik. Udah. Kemudian contohnya maun artinya air. Ini kosakata bagi antum. Saya buat kosakata. Maun air. Air apa ini? Air apa saja? Ya air di hadapan ini maun, air wudu. Ya, apa saja air. Kotor dan bersih. Pokoknya maun secara umum. Baik. Ini maun termasuk benda apa ini? Isim yang menunjukkan apa? Cair kan? Burtukol, jeruk, burtukol. Tufah, apple ini. Nah, dan ini uniknya di dalam bahasa Arab. Darsun, pelajaran. Pelajaran itu atau ada tambahan satu isim lagi, kata abstrak. Seluruh kata abstrak itu isim. Misalkan ilmu. Kata abstrak tahu kata abstrak? Kata yang tidak nampak bendanya namun ada maknanya.
Misalkan ilmu cinta, ada yang pernah lihat cinta? Hanya bisa dirasakan kayak rindu. Rindu. Ada yang pernah lihat rindu? Namun dirasakan pahit, berat. Rindu itu berat. Nah, ilmu, ada yang pernah lihat ilmu? Kan banyak orang yang berilmu, tapi kelihatan nggak ilmunya? Ilmunya, bagaimana kapasitasnya kan tidak ada. Maka itu kata abstrak. Maka darsun, pelajaran yang ada pean-peannya itu pertolongan, pembantaian, semua itu isim kalau dalam bahasa. Maka contoh yang ketiga itu darsun, pelajaran, ilmu itu sendiri, kata abstrak. Maka tambahkan isim juga, pembahasan isim juga itu membahas tentang kata abstrak, seluruh kata abstrak. Nah, abstrak sekali lagi kata yang tidak nampak bendanya, ya, namun ada maknanya. Kemudian selanjutnya adalah al-bi'ru, sumur. Padat atau cair? Apa dulu nih? Air sumurnya atau sumurnya? Kalau sumurnya padat, kalau airnya cair. Jadi dua-duanya, air dengan wadahnya itu adalah isim. Al-baitu, rumah. Home atau house. Al-ustad, nah, kenapa dijelaskan ustad ini? Ya, guru. Dia isim, dia masuk isim. Terus masuk yang mana? Kata benda. Kata benda ya, nah, kata benda. Makanya jangan kaget dia bilang, awalnya memang anak pernah ngajar juga guru, karena guru bahasa Indonesia. Anak dikritisi, diangkat tangannya. Kalau dalam bahasa kita katanya, manusia itu bukan ini, Ustaz, katanya bukan kata benda. Masa? Anak cek apa benar? Manusia bukan termasuk golongan benda, karena benda itu ada 3 tadi. Meskipun kita 3-tiganya bisa mungkin. Ada cairnya. Gasnya kayaknya nggak ada ya, ya kalau kentut mungkin gasnya. Nah, dah. Al-ma'hadu, mahat atau pondok. Mahat itu pondok. Sebenarnya di dalam mahat itu, kalau tahu arti bahasa mahat itu tempat perjanjian. Maka orang pesantren itu diistilahkan dengan penjara suci. Itu sebuah perjanjian akad tidak pulang, dia harus belajar di situ. Makanya orang tahu bahasa, tahu arti mahat. Kalau diterimakan pondok kan, nginap. Padahal bukan itu makna sebenarnya. Mahat itu dari kata ahdun, itu janji. Jadi ada sebuah tempat berjanji dia akan belajar di situ, komitmen dengan orang tuanya. Ustaz untuk menyelesaikan pembelajaran itu mahat. Kalau zaman dulu kan pondok pesantren, sekarang lebih terkenal mahat. At-thalibu, murid atau siswa. Ini juga kayak ustaz, dia termasuk isim yang menunjukkan orang. Isim juga itu menunjukkan orang. Pokoknya menunjukkan orang dia. Kemudian al-ana, sekarang, now, itu bahasa Inggris, now. Itu menunjukkan apa? Apa ciri-ciri kenapa dia dikatakan isim? Nah, kata keterangan waktu yang kita sebutin tadi. Kemudian godan, besok. Godan itu besok. Itu kata keterangan waktu itu juga isim. Nah, syahrun, bulan. Kalau bulan ini, atau mami, bulan ini dia masuk isim pada ciri apa? Benda? Yang lain? Waktu. Kata keterangan waktu. Bulan dalam bahasa Arab itu ada 2. Qamarun yang temannya syamsun, matahari. Nah, bulan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fil, bulan Ramadan. Makanya Nabi bilang harus pada Isya ini konsen betul, karena yang masuk kita bulan ini adalah ada 2 dalam bulan bahasa Arab itu. Qamarun. Qamar itu temannya syamsun, matahari. Kalau ini bulan ini. Kalau syahrun yang bulan Yanair, Februari, Januari, Februari, kemudian Muharram, Safar, itu disebut syahr. Ya. Tapi bagus juga ini, Pak. Enggak salah. Kurang tepat. Yaumun. Kalau yaumun, hari. Ini keterangan waktu. Amsi, kemarin. Makanya ini keterangan nih. Insyaallah taala besok, enggak bilang besok lagi, godan. Wah, masyaallah. Godan ya, insyaallah taala godan. Kalau al-an, kapan rapatnya? Rapat Idul Adha, kapan? Al-an. Kemudian amsi, kemarin. Nadhifun, bersih. Kalau bersih masuk dalam kata sifat. Kemudian wasihun, kotor. Kata sifat juga. Kabirun, besar. Sogirun, kecil. Dari pengertian ini tadi, mulai dari kata benda, kata sifat, dan kata yang menunjukkan manusia, kata keterangan waktu itu adalah isim. Masalahnya kalau tidak tahu artinya. Nah, ditutup juga alasan itu, karena di sini ada ciri-cirinya. Tanda atau ciri-ciri isim nih. Kalau kita baca Quran, ketemu teks-teks Arab, namun dia tidak
kita tidak tahu artinya misalnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui tanda ciri-cirinya? Di sini ada. Nah, adapun latihannya nanti antum akan cek setelah kita bongkar tadi ini ciri-cirinya isim nantinya tanpa tahu artinya dalam surah Al-Fatihah nanti bisa membantu antum cari terjemahnya. Antum kan bisa kenalin mana isim nantinya. Cari aja isim nanti dalam surah Al-Fatihah. Karena ini termasuk rukun sholat, lebih enak lagi kalau tahu mana isimnya. Nah, ciri-ciri yang pertama, tanda-tandanya kalau kita kenal manusia, kenal istri, kenal orang, itu harus ada ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Yang pertama, ada tanwinnya. Setiap kata dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang ada di akhir katanya an, in, un, pasti isim 1000%. Contohnya apa? Kalau dalam ayat misalkan kitabun anzalnahu ilaika, kitabun yang ada tanwinnya. Pokoknya antum buka Al-Quran pasti banyak yang tanwin, itu pasti isim itu. Baik, itu ciri yang pertama. Baik, kamu antum juga bisa ini kan ada harokatnya. Antum bisa cek nanti buka yang mana saja yang pokoknya ada yang tanwin. Nah, faslun misalkan, faslun. Nah, ini pasti isim nih. Antum nggak tahu artinya kan? Pasal gitu. Atau cari lagi yang ada tanwinnya misalkan ashhurin. Ini isim nih karena ada tanwinnya. Baik. Udah, yang penting pertama adalah ada tanwin. Setiap kata yang diakhiri an, in, un pasti isim. Nanti bisa buktikan nanti. Kita nggak terlalu panjang. Kemudian yang kedua ada al, maksudnya diawali oleh alif dan lam. Alhamdulillah. Iya, isim pasti. Pasti isim. Alhamdulillah. Ingat alif lam ya, bukan hamzah ya, karena terkadang Quran ini alif dan lam yang ini ya, bukan ini. Ini hamzah namanya. Kalau itu hamzah, misalkan alifun misalkan gini. Alifun atau alfun 1000 misalkan. Bahasa Arabnya alfun 1000. Alfun 1000. Oh, ini kan ada alif lamnya nih. Isim. Bukan yang ini alif lamnya ini. Nah, namun ada tanwinnya. Berarti tanwinnya berarti ini isim. Bukan alif lam yang ini bukan alif lam namanya, ini hamzah. Alif itu enggak ada kepala hamzahnya, entah di atas atau di bawah. Itu bukan alif. Baik, dan kemudian selanjutnya adalah itu contohnya dulu. Yang tanwin tadi yaminun kanan, yamin kanan. Yasar kiri. Anil yamini wa anis shimali qa'id. Itu dalam ayat banyak. Yamin kanan, yasar itu kiri. Yaumun ada semua tanwinnya tuh. Yaumun hari, kabirun besar. Nah, itu ada tanwinnya dia. Kemudian qalamun pena atau pulpen. Kitabun kitab atau buku. Nah, itu semua tanwinnya kan itu pasti isim semua. Nah, kalian bisa juga cek nanti di atas contoh-contoh isim tadi. Kemudian yang kedua ada alif lam, tinggal dipasang alif lam saja. Nah, tapi sekali lagi, seluruh isim yang ada tanwinnya jika didahului kita pasang alif lam, tanwinnya dibuang. Wajib tanwinnya dibuang. Maka tidak ada istilahnya yaminun, al-yaminun. Masih salah. Harus ada mengarah salah satu. Iya. Entah pakai alif lam atau alif lamnya dibuang. Itu pilihan. Misalkan al-yaminu jadi al-yaminu, yasarun al-yasaru, masjidun al-masjidu, qalamun al-qalamu, mimbarun al-mimbaru, mirwahatun al-mirwahatun, sa'atun as-sa'ah. Jadi kalau ada alif lam itu tanwinnya hilang. Tanwinnya hilang. Nah, tapi alif lamnya dibuang. Misalkan ada balik lagi. Misalkan al-masjidu. Nah, kayak maktabun, al-maktabu, maktabun. As-sajjadatu. Kemudian Baik, udah. Lihat yang kedua. Kemudian yang ketiga. Setiap dalam Al-Qur'an yang didahului oleh ya panggilan wahai, itu artinya wahai. Ya yang ini ya di depannya ada alifnya ya. Itu disebut dengan ya munada, ya nida, harfu nida, ya huruf nida, panggil. Kalau dalam bahasa kita wahai, hai. Misalkan ya Ahmadu, ya Muhammad, ya Abdullah.
Ya Umar, ya ukhti. Masya Allah. Ada ukhti lewat. Ya akhi, ya ukhti. Nah, baik. Udah? Misalkan ya ayyuhalladzina amanu. Ya Bani Israil. Itu ya itu yang ada di depannya itu pasti di depannya isim. Ya-nya itu adalah huruf. Baik. Udah? Contohnya ya Muhammadu, ya Musa, ya Isa, ya Ustaz. Udah dipahami semuanya? Pokoknya kalau ada ya, ada alifnya pasti depannya isim. Itu ciri khasnya. Kalau dia tidak ada tanwinnya, misalkan ya Muhammad, Muhammad tidak ada tanwinnya, tidak ada alif lamnya, oh di depannya ada ya. Jadi salah satu saja ada ciri ini, maka dia disebut isim. Nah, pasti isim itu. Kemudian yang keempat, dan ini yang sering juga yang sering muncul dalam Al-Quran. Diawali atau didahului salah satu huruf jar, namanya huruf jar. Di depannya ada mim ba'di. Setelah min itu pasti isim itu, bukan fiil, bukan huruf. Pasti. Karena ini ciri khasnya isim itu, kalau dia enggak tanwin alif lam, di depannya ada huruf jar. Maka lillahi tadi, lillahi ini pasti isim Allah ini. Lafaz Allah Subhanahu wa taala itu pasti isim. Nah, ada min artinya dari. Min aina anta? Dari mana engkau? Dari mana kamu? Baik, dah. Ila ke ilal masjid, berarti ke masjid. An dari ini sering dalam hadis nih. An Abi Hurairah radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu an Umar bin Khattab dari. Tapi kalau akan dibedakan nanti kalau kita akan ditanya. Ala artinya di atas. Alal maktab, misalkan alal yad. Alal ras, di atas kepala. Fi di artinya di atau di dalam. Fil masjid. Misalkan tanya aina Ustaz Munir? Ustaz Munir fil masjid. Aina Ustaz? Berarti masjid itu adalah fil masjid. Nah, kemudian ka yang kaf ini kaf ya, itu artinya seperti dia itu permisalan. Misalkan antum pulang ke rumah karena belajar bahasa Arab. Ya zaujati, wahai bojoku. My bojo, misalnya bojoku istriku. Anti kal qamari. Engkau seperti rembulan. Martabak rembulan kan ada. Ya, jadi ka ini sering dipakai penyerupan atau orang berani enggak ada takutnya. Kasar dia. Dia seperti singa. Ya, seperti singa. Galak banget. Saya ngomong aja sentimen teriak-teriak. Ka itu sering terkadang permisalan aja. Ka seperti bi dengan yang di Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian li untuk. Hadali ini untuk saya. Hadali. Nah, kemudian contoh-contohnya. Anda langsung berikan contoh. Fil ardi, di bumi. Fis sama, kalau fis sama di langit. Fil ardi fis sama. Jadi sering muncul dalam Al-Qur'an ini. Fil ardi wala fis sama. Tidak ada di bumi dan tidak ada di langit. Anin naba an. Dari tadi dan terkadang terjemahkan tentang juga, tentang. Amma yatasam. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Anin naba, tentang berita al-azim, berita yang besar. Maka orang belajar bahasa Arab itu kalau nanti itu lah, masya Allah. Ya, ada kekhusyuan sendiri. Dia tahu. Anin naba, tentang berita. Kalau an diterjemahkan dari, biasanya orang di depannya. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diartikan dari. Kalau selain nama orang maka tentang. Saat takallamu an, saya akan berbicara tentang berkenan. Perbedaannya min sama an. Nah, kalau min, kalau dia orang misalnya, maka kalau an itu sumber berita itu dari orang. Nah, ini bedanya. Misalkan ada informasi dari perbedaannya an dengan min. Kalau dari segi orangnya informasi. Misalkan kalau an ini kan diartikan dari, misalkan terjemahkan dari. Asal muasal berita itu memang dari orang itu. Misalkan min aina
akhadta al-khabar, dari mana engkau ngambil beritanya? An, langsung sebutin tanpa perantara. Jadi dia mendengar langsung dari orang tersebut. Masalah ketika an Abi Hurairah, tapi memang Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar langsung, jadi Abu Hurairah itu tidak ada perantara lagi. Baru mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah. Memang sumber hadis ini dari Abu Hurairah, an Aisyah atau dari Aisyah. Kalau min bisa jadi ada perantara. Misalkan min Bagio, misalkan Bagio. Apa Bagio? Nama orang Bagio misalkan Bagio. Kalau diharapkan Bagio. Dari mana kau dapat beritanya? Min Bagio. Memang Bagio cerita dari anaknya, bisa dari anaknya, istrinya. Jadi ada perantara. Kalau dia connect min, berarti ada perantara. Enggak langsung berita tersebut. Iya. Misalkan kalau kita ditanya juga, min aina anta, dari mana engkau? Misalkan antum ditanya sama antum tadi, min aina anta, dari mana? Kan banyak kan tempat tuh. Tadi dari kamar mandi, dari rumah, dari kerja. Nah, tapi maksudnya itu yang terdekat saja, yang terdekat. Tidak salah juga misal min aina anta, dari mana engkau? Karena dari rumah. Tapi bukan itu maksud dari pertanyaan dari mana. Jadi kalau dari itu juga terkadang ada sumber, kalau dia berupa berita, informasi itu maka dia langsung ke orangnya langsung. Kalau nah, kemudian yang ila sabilir rasyad, ke jalan yang lurus. Rasyad ila itu ke yang nanti ada hurufnya. Ila itu ke sabilir rasyad, ke jalan yang lurus. Ar-rasyad juga petunjuk, jalan petunjuk. Nah, kemudian lillahi, pasti di depan huruf jar. Jadi antum garis bawahi huruf jarnya, di depannya itu pasti isim. Pasti di depannya itu isim. Karena kalau sudah ada huruf jar, di depannya pasti isim. Nah, situ lillahi. Mana isimnya? Mana isimnya? Lafaz Allah subhanahu. Allah. Nah, kalau ditanya mana huruf jarnya? Li. Nah, itu aja, itu bedanya pertanyaannya. Kemudian bi rabbin nas, bi rabbil falaq misalkan. Mana huruf jarnya? Bi rabbin nas. Mana isimnya? Nah, mana lagi isimnya? An-nas juga. Kenapa An-nas dikatakan isim? Alif lam. Ada alif lam, ada alifnya atau alif lam. Nah, mudah kan? Tapi yang kelima, yang terakhir adalah kata majemuk. Pernah belajar bahasa kata majemuk ya? Sapu tangan, pintu masjid, bola tangan, bola kaki, itu kata majemuk dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab juga, susunan kata kayak kata majemuk itu dia nyandar ke kata yang lain, itu isim juga. Contohnya, babul masjidi. Kalau al-masjid kan isimnya, karena ada alif lam.